lagi bersama saya Mutia Fatia Erison dalam podcast kebudayaan dan juga pariwisata. Mari berbudaya, menjelajah pariwisata dan juga menjaga kearifan lokal. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan sosok seniman Rapai Geleng yang ada di Provinsi Aceh, khususnya dari Barsela ataupun Barat Selatan. Nah, beliau juga akrab disapa sebagai Syekh Yung dan memiliki nama asli Bapak Nasruddin. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Nah, dari Syekh Yung ini apakah nama asli atau nama panggung ya Pak kira-kira? Kalau Syekh Yung itu nama gelaran dalam sanggar. Oh, nama gelaran. Kepanjangannya ada nggak Syekh Yung? Syekh Yung Bujang Juara. Wow, Syekh Yung Bujang Juara. Bujang Juara. Apakah ada sejarahnya dan asal usul namanya gitu Pak? Kalau asal usul itu Bujang Juara itu yang ada asal usulnya. Jadi kalau kita di Aceh dengan berbahasa Aceh, bujang itu kan bahasa Indonesianya lajang. Iya. Ya, lajang. Jadi juara itu karena begini Bu, karena bujang itu setiap pemainnya. Oh, setiap Setiap pemainnya setelah nikah itu tidak bisa lagi duduk di Rapai Geleng. Tetap semuanya anak lajang, ya. Jadi maka juara itu alhamdulillah setiap bertanding atau lomba jarang kalah Bu. Waduh. Malahan juga tidak pernah kalah. Ya, ini pun yang PKA 8 ini dalam lombanya tetap Bujang Juara mendapat juara 1. Luar biasa sekali. Gitu. Berarti memang Bujang Juara itu berarti yang pemainnya itu para bujang ya? Para bujang, lajang semua. Yang masih lajang dan belum menikah. Setelah menikah, dikeluar dari anggota sanggar. Bukan sanggar Bu. Pemain. Dari penarinya menjadi ke pengurus gitu. Oh, langsung dialihkan. Dialihkan. Waduh, dan juara itu juga memiliki arti bahwasanya setiap ikut bertanding itu diharapkan untuk juara dan alhamdulillah dapat juara ya. Setiap penampilan. Jadi Bujang Juara ini mulai dari PKA 3 Bu sampai sekarang sudah mewakili Aceh ini 36 kali ke Jakarta. Luar biasa sekali. Itu kira-kira dari Sanggar Bujang Juara Desa Abdia ya, dari Desa Senelob. Desa Senelob dari Kabupaten Abdia. Abdia ya. Apakah sudah lama dan berdirinya itu sejak dari tahun berapa? Rapai Geleng Bujang Juara itu Bu lahirnya tahun 1952 Bu. Saya belum lahir. 1952. Ya. Kalau bapaknya belum lahir apalagi kita juga belum lahir ya. Jadi yang dicipta langsung oleh Syekh Sulaiman Parisi Bu. Wah. Jadi Rapai Geleng itu asalnya dari dua tari tradisi. Pertama dari Rapai Debus diambil rapainya. Ya. Dari Dalail Geleng diambil gelengnya. Dipadulah Rapai Debus dengan Rapai Geleng dipadu menjadi namanya Rapai Geleng. Waktu saya seminar di Jakarta ditanya oleh Pak Suarsono ya. Kenapa itu namanya Rapai Geleng? Apa bisa dirubah? Saya bilang Pak Suarsono tidak bisa Pak. Karena begitu dipukul oleh tangan langsung digeleng oleh kepala. Rapai Geleng oleh kepala. Jadi dicipta oleh Syekh Sulaiman Parisi tahun 1952. Habis Syekh Sulaiman Parisi disambung dengan Syekh Baharudin. Habis Syekh Baharudin disambung dengan Syekh Din Tiara namanya. Habis Syekh Din Tiara disambung dengan Syekh Muhammad Johor. Meninggal Syekh Muhammad Johor, langsung saya sambung sendiri Syekh Yung Bujang Juara. Luar biasa sekali. Jadi memang perjalanan dari Rapai Geleng ini sudah ada sejak dari tahun 1952 ya Pak. Iya. Dan memang untuk Rapai Geleng sendiri itu bukanlah hanya sebuah nama ya, tapi memang disertai dengan gerakan. Jadi mau diubah jadi Rapai Ngangguk pun nggak bisa gitu, karena memang gerakannya tuh geleng kepala ya. Wah.
luar biasa sekali. Nah, kita tahu nih Pak, Rapa Igeleng ini sudah termasuk ke dalam salah satu warisan budaya tak benda. Dan Ya. untuk bisa mencapai di titik itu dan diakui oleh dunia, pasti perjalanannya itu tidak mudah mungkin Pak. Iya, iya, Bu. Kira-kira gimana sejarah dari Rapa Igeleng itu sendiri? Jadi sejarahnya pertama kan mulai dari PKA 3788 juga udah puluhan kali dikirim ke Jakarta. Habis itu mulai tahun 92 juga dikirim mewakili negara Indonesia, ada festival industri sedunia tampil di Barcelona, Spanyol. Wah, luar Habis biasa. itu 993 dikirim lagi mewakili negara Indonesia di acara Festival Bunga Nusantara Sedunia tampil di Pasadena, Amerika. Waduh. 94 juga tampil di Festival Tong-Tong di Den Haag, Belanda. 95 juga tampil acara Festival Tari Tradisional tingkat internasional di Australia, Bu. Luar biasa. Jadi setiap penampilan lomba, Bu, yang dapat juara 2, itulah waktu tampil festival tradisional tingkat internasional itu di Australia. Karena bilang panitia harus tuan rumah juara 1 gitu. Iya. Wajar itu karena orang itu kan capek kali mempersiapkan acara itu. Iya. Jadi Australia juara 1, Bujang juara, Indonesia, Aceh juara 2 di dunia. Waduh, itu sejak dari dulu aja sudah mencapai juara dunia ya. Pasti kita sangat berbangga selaku warga Aceh dan Ya. Indonesia bahwasanya Rapai ini sudah membawa dan mengharumkan nama Indonesia terutama Aceh ke kancah internasional. Itu bukanlah baru tapi memang sudah dari dulu ya Pak. Dari dulu ya. Sudah dari dulu, benar sekali. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri bagaimana peran Rapai Geleng Aceh ini dalam memasuki budaya dan tradisi masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari? Itu Bu. Kalau di daerah Aceh, khususnya di Kecamatan Mangging, Desa Senolop, masyarakat yang terutama anak-anak muda ya, cukup cukup antusias untuk latihan Rapai Geleng di Desa Senolop walaupun di kecamatan lain. Kalau itu di Aceh Barat Daya, Rapai Geleng itu sudah dikembangkan dari mulai anak TK, SD, habis itu SMP, SMA, hampir setiap sekolah Hampir setiap sekolah. di Aceh Barat Daya. Wow, luar Ya, biasa. gitu. Berarti memang sudah diasah dan diarahkan sejak dari kecil ya, Ya. sejak dari usia dini Ya. supaya terus membudayakan dan melestarikan kebudayaan. Salah satunya adalah dengan mengajarkan Rapai Geleng ini Iya. supaya tidak pudar dan hilang ya. Tidak hilang. Nah, berbicara tentang generasi nih Pak, kita tahu bahwasanya di zaman globalisasi ini masyarakat apalagi Gen Z itu lebih tertarik dengan yang semuanya tuh serba instan. Iya. Mereka nggak mau tidak mau melewati proses, enggan gitu, jarang. Bahkan mereka ingin semuanya itu serba cepat Ya. atau bahkan terpengaruh dengan adanya internet dan juga kemudahan teknologi. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana dinamika minat anak muda dalam melestarikan kebudayaan terutama untuk bermain Rapai Geleng itu sendiri, Pak? Begini Bu, jadi kalau di daerah kita di sana hampir setiap desa yang ada Rapai Geleng sudah saya latih regenerasinya. Nanti kalau saya tidak ada lagi, ada pengganti saya di daerah Aceh Barat Daya. Berarti sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Jadi hampir setiap malam Rapai Geleng Bujang juara tampil di pesta-pesta nikah, kawin dan sunah Rasul. Termasuk malam ini tampil Bu di Kecamatan Suso. Jadi regenerasi di Aceh Barat Daya itu walaupun sekarang seperti kita bilang bahasa Aceh zaman jino zaman kacanggih ngon bata wajih di utar beda. Tapi sekarang yang hobi untuk Rapai Geleng itu anak muda tetap walaupun sedang pegang HP, waktu latihan tetap HP-nya ditinggal Bu. Begitu hobinya untuk latihan tari tradisi di desa kita, Desa Senolop itu.
Wah, luar biasa. Jadi walaupun ada apa ya istilahnya godaan dari Godaan. teknologi itu, tapi Ya. mereka tetap tidak meninggalkan Tidak budaya, meninggalkan. apalagi Aceh, Ah, Rapai Geleng Aceh ini. Luar biasa. Nah, kira-kira Pak, perkembangan tradisi dari Rapai Geleng ini sendiri, apakah ada perubahan seiring perkembangan zaman? Apakah ada inovasi baru atau tidak meninggalkan budaya aslinya, Pak? Gini Bu, karena sekarang kan Mm-mm. walaupun dalam gimana ya kemajuannya lebih canggih sekarang, Ya. paling-paling kita bikin perubahan-perubahan gerak dan irama kecepatan mainnya supaya tidak bosan penontonnya Wah, gitu Bu. iya, iya, benar-benar. Tidak bosan ya. Jadi terpaksa iramanya irama yang cepat sikit lah Bu. Kita bawa maksudnya. Jangan irama yang paling menonton, yang heroik maksudnya. Ya gitu. Jadi berbicara tentang gerakan nih Pak, apakah di dalam gerakan ketukan dari Rapai itu ada memiliki makna tertentu? Ada Bu. Yang pertama itu kan begitu naik Rapai Geleng kan bawa selawat dulu. Oh ya, Karena Rapai Geleng ini dulu itu asalnya kan untuk menyampaikan dakwah-dakwah Islam. benar-benar. Dan penampilannya dulu acara-acara besar keagamaan gitu. Jadi kalau sekarang itu uh, sudah umum ya. Sudah semua acara diundang Rapai Geleng. Jadi maka Rapai Geleng itu di awalnya dulu penampilannya dengan selawat. Diawali dengan Misalnya min hudawabu falam tahruwama waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Itu kan sifat Nabi. Oh ya. Habis itu waktu bawa kisahnya juga kisah kelahiran Nabi. Iya iya iya. Rabiul Awal malam 12 Fajar Bekah Jitubit Fajar Lahir Muhammad dilaya Rasulullah di Nanggro Mekah tempat mulia. Lahir Muhammad di Aminah Sitan le ayah yang tak cinta umule bulan dalam kandungan di bawah tenyan wapun ayah. Jadi tetap kisahnya kisah selawat untuk Nabi gitu. Luar biasa. Berarti gitu. memang kebudayaan Aceh itu tidak jauh dari Islam. Iya ya Bu ya. Emang masih selain dari salawat Nabi, apa ada cerita-cerita kenabian, kerasulan atau mungkin sifat-sifat Allah ada juga berarti di dalam Rapai? Ada maksudnya dalam syairnya Iya. juga ada. Sebelum di kisah yang lain juga kisah untuk apa dulu kan? Pemukanya tetap misalnya Mekru semangat Rahmat ilahon Bujang kerabon Tanya yang pokuata Tilawat talim Ke Muhammadon Rasul ilahon Dek Sayyidil Mustafa. Itu pertamanya dulu. Luar biasa. Untuk Allah dan Nabi Muhammad. Waduh, memang sangat luar biasa ya pembahasan kita pada episode kali ini. Saya aja bikin jadi speechless gitu Bapak ya, dengan suara yang sangat merdu, kemudian juga sejarah dari Rapai Geleng itu sendiri juga sangat menginspirasi buat kita, sehingga kita nih tahu bahwasanya budaya dan juga tradisi Aceh itu tidak jauh-jauh dari Islam ya Pak tentunya. Nah, selain itu kira-kira menurut Bapak bagaimana cara masyarakat Aceh yang tepat untuk dapat terus melestarikan kebudayaan Rapai Geleng ini Pak? Menurut saya maksudnya supaya ada dalam kisah bukan dalam kisah juga ada budaya Aceh berdapetimang syariat Islam berdatembina budaya Aceh bek tampe karam dalam gelombang angin barat. Jadi maka dalam kisah itu tetap amanah-amanah supaya tradisi-tradisi kita yang ada di Aceh ini
jangan kalah dengan budaya-budaya luar. Iya. Jadi maka setiap kisah itu tetap diarahkan jangan sampai lupa dengan budaya kita gitu. Benar. Gitu. Ya, berarti memang kalau untuk kita melestarikan kebudayaan itu tetap harus kita libatkan tradisi dan budaya itu di kehidupan sehari-hari. Benar. Walaupun globalisasi dan juga kecanggihan teknologi itu membuat kita terlena dan apalagi jangan sampai terpengaruh dengan budaya luar ya Pak ya. Baik, kurang lebih begitu. Dan selain itu dari tadi kita ngomong panjang tapi kita nggak tahu nih isi buku yang ada di depan. Apa kita coba bongkar aja kali ya, kira-kira buku Jadi, ini apa? ada keterangan sedikit lagi Bu. Ada keterangan Ada, apa? maksudnya dulu waktu saya seminar di Jakarta, jadi pertanyaan dari Widya Suara, kenapa itu Rapa Igeleng Bujang Juara pakaiannya kuning merah? Wah, menarik merah. nih ya. Jadi saya bilang, karena begini, karena pakaian raja-raja kami di Aceh, dulu pakaian adanya pakaian kuning. Jadi kalau celananya tetap hitam. Pakai bunga, kalau bahasa Aceh pakai pucuk kobong. Jadi yang merah itu Pak, saya bilang yang merah itu karena Raja Aceh itu berani. Jadi yang tidak 100% dijajah oleh Belanda itulah Aceh Pak, saya bilang. Jadi kerajaan Aceh, maka karena Iskandar Muda itu orangnya gigih, hingga sampai kerajaannya ke negeri Pang. Maka kami di Aceh itu ada Putropang dibawa pulang oleh Iskandar Muda. Iya benar sekali. Gitu. Sampai dijadikan permaisuri juga ya. Permaisuri. Jadi pakaian Bujang Juara ini pakaiannya kuning dan merah. Pakaian raja dan Raja Aceh berani. Itu artinya Pak. Luar biasa sekali. Jadi memang untuk di setiap kesenian maupun tradisi budaya Aceh itu memiliki makna ya. Iya, ada maknanya Bu. Ada maknanya. Gitu. Mulai dari celana yang berwarna hitam, pakaian yang berwarna kuning dan juga warna merah. Bahkan ada yang warna Aceh yaitu warna hijau lumut ya, berarti itu warna ulama gitu ya. Ya, ulama. Luar biasa sekali. Nah, berbicara tentang itu, pengen mengulik sedikit nih Pak, apa yang ada di buku ini. Kira-kira apa sih buku ini? Kalau kita lihat, bahwasanya memang mungkin saja kita langsung tampilin ya ke rakan budaya di rumah, bisa kita lihat. Ini gimana ya? Bagian sini ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah sebuah tesis ataupun hasil dari penelitian, yaitu dari penelitian siapa nih? Ibu Syera Fauzia Lestari, yaitu pada tahun 2013, dan beliau ini juga menulis tentang makna simbolis tari Rapa Igeleng di Sanggar Bujang Juara Desa Senelup, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya. Berarti ini kurang lebih tulisan beliau yang menulis tentang sejarah dari Rapa Igeleng, Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak, apa sih isi dari dalam tesis ini Pak? Ini dalam buku ini juga pertamanya juga asal-usulnya tadi. Asal-usulnya dari Rapa Igeleng. Dan setiap Rapa Igeleng itu penampilannya setelah bawa selawat, habis itu ada bawa samannya sedikit. Ada salamnya dulu, habis itu saman. Habis itu ada kalau bahasa Aceh ada ratibnya. Ada ratibnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada itu dulu. Habis itu baru kisah. Kisahnya tergantung di tempat penampilan. Misalnya tempat penampilannya ini acara Maulid Nabi. Jadi kisahnya tetap sejarah selawat Nabi tentang kelahiran Nabi. Tapi misalnya kalau penampilannya di tempat pesta nikah kawin, di samping nanti salawat dulu, itu syairnya ada kisah-kisah untuk nasihat-nasihat yang nikah, nanti misalnya setelah nikah jangan lupa dua orang tuanya. Gitu. Jangan lupa. Nanti kalau sudah nikah misalnya pindah ke tempat lain, lupa pulang ke tempat orang tuanya. Wah, berarti
Berarti di tiap syair yang ada di Rapai Geleng ini selalu menyesuaikan tempat dan acaranya ya Pak Iya, ya. Misal untuk Maulid Nabi ya pasti tentang syair-syair Nabi, sejarah kelahiran Nabi, iya. sifat-sifat beliau dan lain sebagainya. Dan juga kalau untuk di pernikahan itu lebih kepada selain selawat itu juga ada nasihat-nasihat pernikahan supaya nantinya akan sakinah mawaddah warahmah dan juga tidak melupakan kedua orang tuanya setelah menikah ya Pak ya. Iya. Waduh luar biasa, memang sangat menarik pembahasan kita pada episode kali ini yaitu tentang Rapai Geleng. Nah berbicara tentang hal itu kita tadi sudah membahas tentang sejarah dari Rapai Geleng, terus juga syair-syairnya, lalu juga bagaimana warisan budaya tak benda itu bisa termasuk Rapai Geleng ini bisa masuk ke dalam salah satu warisan budaya tak benda. Dan juga selain sejarah yaitu adalah bagaimana cara kita melestarikan Rapai ini agar tetap diminati para kalangan muda ya Pak ya. Nah terakhir nih Pak, apa sih pesan Bapak untuk anak muda agar tetap terus melestarikan kebudayaan terutama Rapai Geleng? Ya. Jadi pesan yang pertama untuk anak-anak muda agar dari tradisi yang telah dicipta oleh nenek moyang kita itu jangan sampai hilang dan tidak ada yang berminat lagi maksudnya. Jadi kita harapkan kepada pemuda-pemuda, juga ada dulu pemudi, ada Sacipta dulu dari Rapai Geleng Inong di Aceh Selatan, juga sudah pernah tampil di Banda Aceh, juga sudah pernah tampil di Pekan Raya Jakarta. Jadi Rapai Geleng ini bukan cuma anak pria aja yang suka, tapi juga anak-anak yang wanita suka dengan Rapai Geleng. Jadi kita harapkan pada pemuda-pemudi yang masih ingin latihan dengan Rapai Geleng supaya jangan sampai hilang, ke depan bisa latihan di tempat-tempat ada Rapai Geleng yang terdekat. Dan harapan sekali lagi maksudnya yang terakhir kita harapkan kepada pimpinan kita ya, pimpinan kita dan dinas terkait juga kami minta jangan lupa dukungan pembinaan untuk kesenian kita, bukan Rapai Geleng tapi seluruh seni tradisi yang ada di Aceh. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Pak Syahyong yang sudah mau diajak untuk berdiskusi dan juga sharing-sharing nih terkait dengan sejarah dari Rapai Geleng. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Dan juga itu saja dari podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa nontonin terus podcast kebudayaan dan juga pariwisata bersama dengan saya Mutia Fathia Erlison. Mari berbudaya, menjelajah pariwisata dan juga menjaga kearifan lokal. Sekian dan terima kasih.